Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ma ba'd, sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan manusia ini melalui berbagai fase. Apalagi kita orang Jawa, kita sering mengingat-ingat tentang ajaran pituah dari para wali songo. Salah satunya ada tembang mocopat yang sangat membumi di kalangan masyarakat kita. Ini ada fase kehidupan kita manusia hidup di dunia. Coba kita bersama belajar dan kita kaitkan dengan dimensi keagamaan kita, agama Islam. Dan akhirnya apa? Menjadi pengingat pepeling kita untuk menyiapkan diri kita menggapai satu kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan ukhrawi nanti. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati Allah, fase kehidupan manusia sesuai dengan tambang mocopat itu dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu adalah mas kumambang. Artinya manusia ini ada proses yang namanya mengapung dalam kandungan seorang ibu. Bahasa lainnya adalah mas kumambang itu medune nyawa, alam rahim. Manusia ini secara kodrati, secara konteks keagamaan disampaikan bahwa kita ini melalui alam yang namanya alam kandungan. Kita semuanya dikandung oleh ibu kita semuanya selama 9 bulan 10 hari, kurang lebih seperti itu. Mestinya ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Yang pertama, bagi seorang ibu ada satu pendidikan yang baik di situ. Bagaimana ketika dia mengandung, menjaga perilakunya, dia membaca Al-Quran, diingatkan, maka ada tradisi-tradisi yang luar biasa ketika 7 bulan. Diadakan yang namanya Yusufan, baca Quran dan lain sebagainya. Ini menjadi spirit bagi si jabang bayi atau calon anak yang masih di rahim ini untuk memahamkan mereka, mengajari mereka cara tidak langsung biar mereka menjadi generasi yang soleh ataupun soleha. Fase yang kedua yaitu mijil lahir. Inilah fase manusia hidup di dunia, dilahirkan dengan tetesan keringat, dengan pertaruhan nyawa oleh seorang ibu. Maka fase ini manusia hidup di dunia ini mengenal, mulai dilahirkan di dunia ini, maka ada tradisi yang namanya akikah, penebus. Maka ketika manusia lahir di dunia, seorang orang tua ini punya kewajiban beri nama yang baik, mengadani, gimana nanti mendidik anak ini supaya menjadi baik. Lalu fase yang ketiga yaitu fase kinanti. Kinanti artinya kita kanti, yaitu bagaimana anak ini pencarian jati diri. Maka bagaimana seorang anak-anak kita ajak untuk ke TPA, untuk ke diniyah dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Anak ini diisi relung batinnya, diisi memorinya. Dia menjadi anak yang cerdas otaknya, tapi hatinya bersih. Ketika nanti dewasa dia akan menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tuanya. Cerdas otaknya, hatinya bersih, insya Allah amalnya akan lurus. Fase yang keempat yaitu sinom, masa muda. Maka ketika muda kita memahami anak muda ini adalah masa yang labil, penasaran, pengen mengenal hal yang baru, dan pengen menang sendiri. Inilah karakteristik seorang pemuda. Disinilah peran dari orang tua, peran lingkungan. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik, dia aktif, kepekaan sosial, dilatih dengan berorganisasi dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu fase asmorondono, pencarian cinta. Maka disinilah kodrat manusia, insting seorang anak manusia, dia senang terhadap lawan jenisnya. Maka ada yang namanya jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu ada berapa ciri, dia akan selalu mengingat-ingatnya dan semangat terhadap orang yang dicintai tadi. Apapun yang diperintahkan akan dilaksanakan. Lalu fase yang keenam yaitu gambuh. Inilah masa
bagaimana mereka menyatukan visi dan misi dalam pernikahan. Ketika diikat dengan ikatan ijab kabul, maka dalam fase ini dia akan menyatukan visi dan misinya dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Mereka satu tujuan, untuk apa? Mencari satu kebahagiaan, mencari satu sa'adah. Wa min ayati an khalaqalakum min ayati. Disampaikan bahwa mawaddah warahmah, ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Lalu yang ketujuh yaitu fase dandang gulo. Inilah puncak kesuksesan manusia. Dandang ini bejana atau tempat. Gulo ini adalah rasa manis. Maka jangan lupa ketika sudah dalam puncak kesuksesan tadi, manusia harus selalu mengisi spiritualnya, selalu mengingat kepada Allah biar bisa berjalan dengan lurus. Fase yang ke-8 yaitu durmo, artinya fase inilah seharusnya manusia ini mau membagi, mendermakan sebagian rezekinya, hartanya. Karena ini sudah fase-fase yang mereka sudah dalam posisi sudah sukses, sudah tinggi, maka dia wajiban untuk yaitu fase mendermakan waktunya. Hartanya didermakan, disedekahkan di jalan Allah. Yang ke-9 yaitu fase yang namanya pangkur. Ini mulailah manusia di usia-usia tua, mereka sudah menghindari, menyepi dari hiruk-pikuk dunia, mencari ketenangan, hatinya sudah menep, bahasa orang Jawa. Untuk mempersiapkan apa? Ini fase yang ke-10 yaitu megat roh. Megat itu pisah roh dari rohnya. Artinya apa? Dia akan pindah dari alam dunia ke alam kubur. Maka likulli ummah ajal fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takdir dari Allah ketika sudah ditakdirkan, maka manusia tidak akan bisa maju sedetik, mundur satu detik. Dan ini rahasia dari Allah, di mana kita akan kembali kepada Allah. Kita mati, kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu. Maka ini menjadi rahasia Allah untuk mempersiapkan sanggung kita pada Allah. Yang ketujuh yaitu pucung, fase yaitu kembali kepada Allah. Mereka akan dipocong, dikubur. Dan dalam fase ini nanti manusia ini akan ngunduh dari amal perbuatan manusia di dunia. Inilah berapa fase yang diajarkan dalam Mojopat. Di Islam kita mengenal yaitu alam roh, alam kandungan, alam dunia yang menjadi tempat kita mencari bekal tentang kebaikan untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, rukun terhadap tetangga semuanya. Nanti ada alam yang namanya alam kubur. Disitulah manusia mulai napak menjadi proses alam berikutnya sebelum nanti yaitu alam pertanggungjawaban yaumul hisab, dan yang terakhir yaitu yaumul jaza, hari pembalasan bagi manusia. Semoga kita bisa menapai kehidupan ini, kita bisa selalu membuat satu investasi kita semuanya untuk berbuat kebaikan. Dan tidak lupa, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap kita jaga protokol kesehatan. Jangan lupa kita selalu memakai masker bila keluar dari rumah, cuci tangan setiap kita beraktivitas, jaga jarak. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, jaga imun kita, jaga iman kita, insyaallah akan aman. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.